Selamat sore Bapak Ibu semua. Mari kita mulai ibadah KPA ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami bersyukur kami masih bisa berkumpul bersama meskipun secara online. Biarlah kami bisa membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu, memahami, terlebih kami bisa menjalankan firman-Mu dengan baik. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang mampu menjadi pelaku firman-Mu. Bahkan lebih ke itu Tuhan, kami bisa menjadi pengajar-pengajar-Mu yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. Hari ini pelajaran di Matius 18 yang kedua tentang sikap hidup pelayan Tuhan. Matius 18 ayat 5-11 berkata, "Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dilekatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan kamu, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingat, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu semua, di bagian pertama kita bicara tentang sikap hidup orang Kristen, yang bukan mengejar penghormatan, melainkan mengejar kerendahan hati. Di bagian kedua dari perumpamaan Matius 18, kita akan bicara tentang bagaimana sikap hidup seorang pelayan Tuhan. Kasakusuk dan pembicaraan di antara murid-murid Yesus telah menimbulkan pertanyaan besar di antara mereka. Yang kemudian pada akhirnya ditanyakan kepada Yesus melalui sebuah pertanyaan tentang siapakah yang terbesar. Dan Tuhan menjawab melalui sebuah penggambaran tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dipikirkan oleh murid-murid Yesus. Di bagian kedua ini masih menggunakan media anak kecil sebagai penggambaran sikap hidup. Tuhan Yesus ingin meluruskan dan memperingati murid-muridnya tentang apa yang seharusnya mereka kejar dan pikirkan, bukan semata siapa yang terbesar di surga kelak. Orang Kristen merupakan orang yang hidup sama seperti Kristus hidup, yang berarti hidup dalam kebenaran Allah secara sepenuhnya. Sebagai orang yang hidup dalam kebenaran Allah, berarti orang Kristen juga harus dan wajib menjadi pelayan Tuhan, melayani dalam kehidupannya sama seperti ketika Yesus hadir ke dalam dunia ini untuk melayani kita semua. Bicara tentang pelayan bukan sekedar mengambil peran dalam pelayanan di gereja, namun lebih dari itu mengambil sikap seperti seorang pelayan. Berarti bukan hanya tindakannya saja, tapi sikap hidupnya juga menunjukkan sebagai seorang yang pelayan yang melayani orang lain dalam kehidupannya. Kita perhatikan Galatia 5 ayat 13. "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih." Ayat ini menjelaskan peran lebih lanjut atau apa yang perlu dilakukan orang Kristen setelah menerima Yesus sebagai juru selamat, yaitu melayani seorang akan yang lain. Menjadi pelayan itu ada 3 hal artinya. Yang pertama, menjadi pelayan adalah sikap hidup yang wajib dimiliki oleh orang Kristen. Saya tadi katakan bukan hanya bicara tentang tindakan, tapi sikapnya juga harus menunjukkan seorang pelayan. Yang kedua, menjadi pelayan adalah cara kita bersikap rendah hati dan merendahkan diri di hadapan orang lain. Jadinya sikapnya ini bentuknya apa? Merendah hati dan merendahkan diri di hadapan orang lain. Menjadi pelayan berarti kita mengambil peran dalam kehidupan orang lain secara positif. Artinya sikap sudah benar, sikap menunjukkan siapa kita, dan yang terakhir adalah tindakan kita itu benar-benar harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang lain. Jika saya melayani orang lain, saya akan melayani sesuai kebutuhan mereka, bukan melayani sesuai dengan apa yang saya inginkan. Karena itu ketika saya melihat orang lain,
Saya melihat kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan, bukan kebutuhan saya, bukan apa yang saya ingin lakukan. Dengan mengambil peran pelayan, maka kita membuktikan bahwa dosa tidak lagi berkuasa atas pilihan hidup kita, dan membuktikan bahwa Roh Kudus yang berperan dalam kehidupan kita. Ada dua hal utama yang menjadi standar sikap pelayan Tuhan yang dimiliki oleh orang Kristen jika ingin bertumbuh dalam iman dan pelayanannya melalui pembahasan kita di Matius 18 ayat 5 sampai 11 tadi. Yang pertama adalah kerendahan hati dan penuh kasih. Kita lihat Matius 18 ayat 5. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Perhatikan kalimatnya di ayat ini. Barang siapa menyambut seorang anak ini seperti dalam namaku, ia menyambut aku. Ayat ini ditujukan Yesus kepada murid-muridnya untuk menegur dan memberikan gambaran, ini loh yang seharusnya kamu lakukan. Tentu ketika kita memperlakukan anak kecil akan berbeda dengan orang dewasa. Tidak bisa kita bersikap keras kepada anak kecil, sekeras kita bertindak seperti orang dewasa. Atau memperlakukan anak kecil seakan-akan mereka sudah dewasa dan tidak perlu kita ajari lagi, tidak perlu kita tuntun lagi, tidak perlu kita bantu lagi. Melayani anak kecil perlu kerendahan hati yang luar biasa, sabar, lapang dada, dan jika perlu benar-benar melayani secara kasih. Nah, lalu siapa gambaran anak tersebut? Gambaran anak bicara tentang kita semua, sesama kita. Menyambut seorang anak dalam namaku. Dalam namaku bicara tentang memperlakukan seorang lain sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan itu bicara tentang standar yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan itu bicara tentang tanggung jawab kita, bukan kepada orang yang kita layani, tapi kepada Tuhan. Berarti ketika kita melayani untuk Tuhan. Meskipun kita melayani kepada sesama kita. Memperlakukan orang sesuai firman Tuhan adalah memperlakukan orang lain dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh kasih. Itu yang Tuhan inginkan. Sikap rendah hati dan penuh kasih ini penting bagi seorang pelayan Tuhan. Karena dalam melayani berarti kita meninggalkan ego kita, keakuan kita dan kebanggaan kita. Sehingga kita bisa menempatkan orang lain di tempat yang lebih tinggi daripada kita tadi. Ya saya katakan, jika kita melayani orang lain, itu berarti kita melayani sesuai kebutuhan mereka, bukan sesuai kebutuhan kita. Orang lain butuh teh hangat, kita sukanya kopi, kita nggak bisa bilang kita melayani Tuhan, melayani sesama, lalu kita kasih dia kopi. Kenapa? Karena kita sukanya kopi, sedangkan dia tidak butuh kopi, dia butuh teh. Pelayanan itu membuat kita harus meninggalkan individualisme kita, diri kita, kepentingan kita. Kerendahan hati itu bukan sikap rendah diri, namun merendahkan diri. Artinya itu adalah sebuah tindakan untuk menempatkan orang lain lebih daripada kita. Bahasa Jawanya nguwongke. Bentuk lainnya bisa dengan tidak bicara tentang diri kita melulu, tapi kita bicara tentang dia, kita bicara tentang orang, bicara tentang kamu, bicara tentang kita, kami, bukan bicara tentang saya, tapi bicara tentang apa yang kita butuhkan, apa yang kamu butuhkan, apa yang orang lain butuhkan. Kita menjawab kebutuhan orang lain. Melayani membutuhkan latihan, bukan sekedar kemampuan khusus seperti teman-teman atau rekan-rekan atau kita semua yang bisa melayani musik atau menyanyi. Kita merasa bahwa kita punya bakat. Oh, karena kita punya bakat kita melayani. Tidak, pelayanan tidak stop dari bakat saja, kita butuh latihan. Demikian pelayanan yang butuh kemampuan untuk mengelola diri, seperti tadi pelayanan yang melayani orang lain. Oh, kita tergerak untuk melayani teman kita yang hari ini merasa patah hati. Oh, saya tergerak melayani yang sedang patah semangat. Oh, saya tergerak untuk melayani di mimbar. Oh, saya tergerak. Itu butuh orang untuk yang mampu mengelola diri dan menyalipkan keinginan diri. Bukan hanya sekedar orang yang mampu saja. Banyak orang yang mampu tapi dia tidak mampu mengelola dirinya. Banyak orang yang mampu tapi dia tidak mau menyalipkan keinginan dirinya. Dia mau menonjolkan egonya dia ketika melayani. Yang terjadi adalah pamer, show. Kita tidak melayani karena kita mampu. Kita melayani karena itu adalah memang gaya hidup kita. Itu adalah panggilan hidup kita. Kerendahan hati dan melayani penuh kasih seperti kita memperlakukan anak kecil. Bukan menganggap orang lain menjadi anak-anak, kekanak-kanakan atau apa. Namun mengelola diri kita agar kita memiliki sikap seperti orang yang berhadapan dengan anak kecil.
Kerendahan hati dan penuh kasih selalu bicara tentang pengelolaan sikap kita, bukan tentang tuntutan kita terhadap respon sikap orang lain. Mau jahat atau membalas dengan kejahatan atas pelayanan kita tetap sama. Balasan bukan urusan kita. Kita sudah melayani dengan baik, orang lain masih maido. Whatever, terserah. Biarkan. Karena bukan kita yang menilai pelayanan kita, tapi Tuhan yang menilai pelayanan kita. Hal yang kedua, berjaga atas pengajaran kita. Matius 18 ayat 6-7. Perhatikan ayat ini. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dilekatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kemudian kita bisa lihat Yesus bicara tentang penyesatan. Ayat 6 bicara barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Sebuah hal yang keras sekali yang menyatakan bahwa di zaman Yesus sudah ada penyesatan. Bahkan sebelum Yesus sudah ada penyesatan. Bahkan sampai saat ini sudah tetap ada dan sudah ada penyesatan. Banyak penyesatan yang muncul baik dari dalam kehidupan kekristenan kita, dari dalam gereja maupun dari luar gereja, dari dalam pengajaran Kristus maupun luar pengajaran Alkitab. Cukup sulit untuk mengidentifikasi atau mengenali dengan segera penyesatan yang melebur jadi satu dengan pengajaran atau maupun dengan adat kebiasaan. Kita akan sulit membedakan mana yang kita harus turuti, kebudayaan, adat, kebiasaan atau firman Tuhan. Kita akan sulit untuk menemukan titik terangnya. Boleh enggak kita ziarah kubur? Di firman Tuhan enggak ada tulisan ziarah kubur, enggak boleh berdoa kepada orang lain. Tapi kita juga tahu bahwa mendoakan orang lain di dalam kubur itu juga sia-sia, karena ketika orang mati dia ada urusannya sama Tuhan. Kristen tidak mau bilang ziarah kubur. Ketika kita datang ke kuburan, kita melihat, oh ini kakek nenek kita, orang tua kita, kita mengingat kembali mereka, kita mengajarkan kepada anak-anak kita, ini loh nenek moyangmu, ini loh dulu kakek nenekmu, ini loh ya. Itu adalah cara kita untuk mengingatkan anak-anak kita, mengingatkan kehidupan kita bahwa kehidupan kita pun juga tidak kekal. Satu waktu kita akan meninggalkan dunia. Apakah kita akan diingat seperti orang tua kita ingat saat ini? Itu adalah pengajaran yang benar. Doktrin gereja kita bicara tentang firman Tuhan seutuhnya. Alkitab tidak ditafsirkan karena menyesuaikan apa yang kita pikirkan. Ingat, apa yang kita pikirkan itu harusnya berangkatnya dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa, dari situ kita dapat poin apa. Bukan kita buat poin dulu lalu cari ayat Alkitabnya. Banyak pengajaran dari dalam yang seakan cara tidak sadar membuat kita menjadi tersesat. Contoh seperti teologi kemakmuran yang melihat hasil dari akhir dari kekristenan adalah kesuksesan secara finansial. Orang sukses dianggap orang yang diberkati. Orang yang diberkati adalah orang yang punya banyak duit. Namun gereja kita GPDI melihat kesuksesan finansial itu adalah anugerah Tuhan dan bentuk dari nilai diri kita. Itu tanggung jawab kita. Apakah sudah bisa mengelola uang yang sebanyak itu atau belum? Itu bentuk konsekuensi. Itu bentuk nilai dari tanggung jawab yang kita miliki saat ini. Ketika menempatkan kesuksesan finansial sebagai parameter kerohanian dan parameter berkat Tuhan, hal tersebut akan menempatkan materi sebagai segala-galanya dan Tuhan adalah mesin ATM. Itu adalah penyesatan. Banyak bentuk penyesatan lain yang sangat berbahaya bagi kehidupan kekristenan kita. Sehingga kita perlu berjaga-jaga terhadap segala penyesatan tersebut. Bagaimana cara kita menjaga diri kita dari penyesatan? Matius 18 ayat 8-9. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, pergilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan, kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika kalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Kita harus berani mengambil sikap yang tegas dalam memutuskan jika ada penyesatan dalam kehidupan kita.
Baik itu dari dalam kehidupan kita maupun dari luar kehidupan kita. Baik itu dalam gereja kita maupun dari luar. Jika penyesalan itu berbentuk dosa yang selama ini membuat kita jatuh dalam dosa, maka kita harus berani meninggalkannya. Jika penyesalan itu jadi di luar kehidupan kita, maka kita harus berani menegurnya. Jika tidak kita berani menegurnya, kita harus tegas untuk meninggalkan komunitas tersebut. Ajarkan terus firman Tuhan, sembari kita juga belajar firman Tuhan terus-menerus. Selalu tanyakan, baik kepada staf gembala, baik kepada ibu gembala, tentang satu pengajaran yang Anda dengar. Kalau Anda merasa tidak enak, ini kok nggak sesuai dengan firman Tuhan, diskusikan dengan baik. Biar kami yang memutuskan, biar kami menerangkan, ini pengajarannya maksudnya ini, ini pengajarannya sangat berbahaya, ini pengajarannya tidak tepat, ini tidak sesuai firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, pahami firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab. Ikuti KPA yang ada, supaya apa? Firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita dan kita tidak mudah diombang-ambingkan. Bangun komunitas yang sehat dalam keluarga kita contohnya, dalam lingkungan sosial kita. Berdoa bersama, kalau perlu, coba kalau mau berdoa secara online, bisa mengundang ibu gembala secara online juga ke staf gembala, minta didoakan secara online untuk ke bapak gembala, ibu gembala, silakan. Itu membangun komunitas yang sehat. Bapak ibu semua, tantangan kita dalam kehidupan akan berkembang dan menjadi lebih berat. Namun kita tidak bisa tolak itu. Namun yang kita bisa pegang adalah bahwa penyertaan Tuhan tetap sama. Tuhan memampukan kita dan Tuhan membuat kita bertumbuh lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kita. Pertumbuhan, kemampuan kita tidak akan pernah kalah dari masalah yang ada. Karena Tuhan memampukan kita. Milikilah sikap hidup yang rendah hati dan penuh kasih agar kita dapat melayani Tuhan dan sesama kita dengan sempurna. Jaga pengajaran kita agar kita tidak tersesat dan tidak jatuh dalam dosa. Mari kita bertumbuh bersama. Meskipun masih ibadah secara online di KPA ini, kita bertumbuh bersama agar kita menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Kita tidak tersesat dan tidak terombang-ambingkan terhadap pengajaran-pengajaran yang ada. Kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan berserta kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami membangun kembali kehidupan kami. Baik kami sebagai orang Kristen yang menerima Engkau dan kami menjadi orang Kristen yang hidup sama seperti Engkau Tuhan. Biarlah kami bisa menjalankan kehidupan yang melayani, kehidupan seorang pelayan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami memiliki kerendahan hati, hidup yang penuh kasih, dan kami memiliki kebenaran tentang Engkau Yesus, sehingga kami dapat mengajar dengan baik, kami dapat mengajar, menuntun orang lain, dan kami jadi seorang teladan bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati setiap usaha kami, keluarga kami, kesehatan kami, berkati kehidupan kami. Dan kami tutup ibadah pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.